Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Ya, kok beda Mas Bro pakai baju? Ya karena dari masjid Jumatan toh dikira Mas Bro orang rusak. Kalian aja yang berpikir negatif. Mas Bro ini di komplek pegawai negeri, di sini berpendidikan semua, sopan santun semua, lingkungan masjid, pengurus masjid udah 15 tahun disangka Mas Bro orang rusak. Kok suka berkutakan ngomong ondol-ondol Mas Bro? Itu kan canda aja, menghibur kalian di grup, ya kan? Canda aja, acting saja. Hati Mas Bro religi, jangan main-main. Tidur di masjid aja dari kecil karena gak punya rumah gitu. Enggak, saya justru tuh seneng karena saya tuh anak pertama dari bokap, anak pertama dari bokap, anak kedua dari ibu. Karena bokap saya dapat janda anak satu dulu, gitu ceritanya. Kok bisa begitu? Ya, bapak saya dinikahkan, dijodohkan. Kalau zaman dulu itu kan dijodohkan, nggak cinta, baru di pengantin diiring, belum dinikahkan kabur bapak saya. Ceritanya lucu, bapak saya kabur pas udah dinikahin, kabur nggak pulang 3 bulan, ya bubar toh. Akhirnya bubar dan dapat lagi kualat, nggak tahu atau dapat janda satu, tapi ibu saya tetap saya hormati walaupun janda satu. Itulah yang namanya takdir ya. Oke, kita akan mengasih sama kalian ini aja Pak, motivasi ya, untuk memberikan spirit, memberikan semangat. Gak usah pakai takut. Market kendor turun tuh biasa ada yang ngatur. Turun 10%, 20%, 30%, bahkan 90%, selalu saya ingatkan toh. Dan nanti kalau naik juga ribuan persen, sudah jenuh lihat market turun. Ini berita perang lah, berita dadek bengek segala macam, ini itu. Ini agak telat saya bikin video karena ya sambil ngerokok dulu, teman saya rokok karena saya matikan dulu. Pulang dari masjid itu paling terakhir, sudah nggak ada orang. Ngapain Mas Bro? Ya berdoa, memang di sana tidur. Makanya habis di masjid tidur nggak ada. Di masjid itu berdoa dulu. Pulang terakhir ya. Naik dan turun itu udah pekerjaannya market. Naik turun jenuh saja. Di saat turun gini waktunya untuk serok-serok tambah muatan. Apalagi ini yang memprediksi untuk 2 rupiah itu, 1 sampai 2 rupiah itu bukan orang asal kawan. Bukan orang asal. Orang agak sembarangan. Sekali trot sampai di Mekah. Nggak percaya, itu cerita-cerita Mbah Ustadz Jawa, kalian tahu kan, yang ada yang dari Banten, yang dari Mbah Maimun dulu kan, ketika ceramah hujan aja bisa berhenti, ya kan? Orang Banten yang di sana lagi ceramah, di pesantrennya, dianya ada di Mekah. Orang-orang waliullah itu banyak di sana yang nggak kelihatan, tapi kelihatan kayak orang biasa, kayak orang gila, tapi nggak gila. Ya gila tetangga sebelah, ya stres tuh. Kalau di tempat Mas Bro komplek ini orang waras semua, nggak ada orang gila. Semua di komplek pegawai negeri itu berpendidikan semua, jadi berpikir logik, tidak berpikir yang ngasal. Ya Mas Bro aja saya jelaskan dikit-dikit, saya bukan main slot, bukan main tokel. Di sini bos-bos sebelah, sedikit-dikit tahu dia, kripto, saham. Karena kalau bapak-bapaknya nggak pada ngerti, tapi anak-anaknya kan ngasih tahu pada malam kumpul di sini, gimana Mas Bro PP? Wah, sama lah turun, sama saham saya juga habis 50 jutaan turun di saham karena rupiahnya jatuh semua. Jadi mereka tuh ngerti, pakai ajaib, pakai peluang. Di anak-anaknya kan sekarang udah modern, pada ngerti kripto, tapi banyak kan di sini bermain saham. Kalau kripto kayaknya cuma saya aja, anak-anak pegawai negeri bermainnya saham karena lebih terkenal saham kan. Kalau kripto kan orang-orang yang cerdas saja seperti saya gitu. Sok banget gitu. Itu kawan ya. Pokoknya turun 10%, 20%, 70%, 100% nggak soal. Yang penting nggak scam. Ini yang prediksi PP akan 2 rupiah itu nggak sembarangan. Banyak orang dibikin sukses sama dia. Ini mantep pokoknya. Akan meledak suatu saat nanti. Holdernya ampun dah. Naik lagi. Biar harga kendor begini naik turun gitu ya. Holdernya naik terus kok, akumulasi. Dan saya dapat berita juga, ternyata diem-diem paus itu akumulasi, diem-diem akumulasi. Apakah ini akan
jadi altcoin season ya bisa jadi kalau kita melihat agak mencurigakan kan BTCD-nya mulai turun ke bawah gitu, mulai turun. Ya mudah-mudahan ini akan terjadi season coin. Kita nggak usah berpikir cuan sekarang, rezeki itu udah takdir ilahi. Yang penting itu kita perbanyak koin kita. Kalau nanti setengah TA02 itu udah cuannya besar daripada kita koinnya sedikit nunggu Rp2 kan lama, nunggu Rp2 koinnya sedikit kan lama. Mendingan 0,2 kita gunting dulu sebagian, amankan modal, dan ini ya kesempatan tambah banyak koinnya, tambahin, tapi tetap dia riset sendiri ya, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan ataupun beli mendadak. Sekarang udah masuk 0,06 kembali, naik 2,3%. Ini apaan MC-nya? Saya bilang kemarin paling terendah itu di 24. Ini sekarang udah 25 triliun, udah naik kan. Holdernya gila 555,13 kan, naik 1000 holder yang kemarin saya prediksi naik terus. Ya pokoknya jangan sungkan-sungkan lah, silakan monggo diserok, obral. Ya nggak apa-apa kalau koin PP diobral bagus kita cuan. Kalau janda diobral neraka dia. Ngomongin punya saya di Jakarta, bukan yang lain-lain, tapi dia nyeselnya minta ampun. Kalau mantan tuh saya memang cinta banget sama di Jakarta itu, tapi masa lalu sekarang udah saya buang semua. Karena apa namanya ya, ketemu lebaran kemarin masih ngamuk-ngamuk kawan. Kalau masih ngamuk-ngamuk itu tandanya masih cinta banget. Dan karena ego saja dan nggak bisa untuk kembali lagi, dan saya udah nggak bisa nerima lagi. Namanya ego karena dia udah rusak. Udah jual itu ya, sambil cari yang baru. Dan kalau saya kan ketemu mantan nih kemarin lebaran tuh ya, pas mau masuk kamar di rumah mertua, awas jangan masuk kamar, bukan muhrim katanya. Juga saya masuk kamar nggak mau nidurin, tahu, sama salaman, nggak ingin yang salaman dengan papa gitu. Kan bercanda, soalnya saya bercanda pas mau masuk kamar yang nggak ingin bersalaman dengan papa untuk minta maaf. Ngamuk dia, malu. Jadi kalau saya tuh kalau sudah nggak cinta itu malah cuek, nggak marah, senyum, salaman kayak saudara. Tapi karena kita orang cerdas, ngerti, bisa mengendalikan diri, beda dengan perempuan. Ketahuan kalau perempuan udah nggak suka itu diem, santai, slow, saling maafan ya mas ya, saling ya sudah takdirnya jodohnya sampai di sini, itu lebih nikmat. Kalau masih cinta lebih gengsi. Kalau mas sih santai aja kawannya, santai, yang penting ada kok, nanti ada. Cuma yang nggak boleh sekarang katanya. PP cuankan dulu, RP1, RP2 kalian cuan, merdeka, uang banyak, baru kita tarik istri di sini bahagia, kita kaproki pakai uang segini segepok, serius gepok pok gitu. Yang penting cuek, canda, rileks saja. Nggak mungkin juga akan turun terus. Kemarin turun ber tahun 2024 ber malah 2,1 miliar. Dan kalian harus tahu juga semua game permainan si Brian Armstrong ini jebak saya juga. Retail sudah ketinggalan masuk BTC, saudara-saudara. Retail ketinggalan masuk BTC setelah institusi masuk. Dengan adanya ETF, BTC sudah seperti saham, nggak bisa turun sampai 50% lagi, paling 30% saja dia bilang. Masuk semua orang parlemen. Semua institusi masuk, sudah turun, ini udah cuma 30%, berarti bottom kan? Itu jebakan. Setelah turun 30% pada masuk jebret, ya ternyata si Brian Armstrong sama BlackRock mengguntingnya. Alasannya perang, macam-macam. Ini adalah game. Tapi kondisi PP turun gini, yang terbaik berdasarkan kapitalisasinya, fundamentalnya, holdernya, saya tetap akan pertahankan PP sampai titik darah penghabisan, sampai cuan luber. Setelah cuan luber, ayam tau tinting dimakan satu sampai modern nggak habis ya. Kita main trade dengan uang-uang yang dingin nanti. Paling saya mainkan 25% aja dari harta kita punya nanti jual di PP gitu, yang semangat saja.
kita juga ini juga modal dingin saya dari cuan tahun 2024 saya bilang TP 04 TP 04 TP jangankan 04 harganya kayak gini sekarang nih 0,5 0,6 nanti 0,1 TP Mas Bro 0,2 TP Mas Bro 0,3 0,4 bahkan sampai Rp1 yang kena 0,6 itu yang punya koin miliaran Mas Bro nanti saya kasih 3 juta kalau 0,2 ternyata 0,4 ya dikasih juga saya nggak minta kok ya nggak usah pakai munafik itu adalah ngeri. Ibarat nanah bercampur darah saya nggak butuh harta saya nggak butuh ini omong kosong mati aja butuh harta jangan begitu munafik itu kan darah bercampur nanah jangan munafik itu ngeri kalau orang munafik hati sama bibir nggak sama itu bahaya kadang-kadang kita munafik tapi kita nggak sadar kawan itu dosa besar kita nggak sabar wah saya nggak butuh harta pret itu jujur aja lebih jujur lebih enak ya sakit hatinya Mas Bro sedih jujur saja sedih ya ditinggal istri sedih Mas Bro sedih jujur sedih dulu sekarang sudah enggak ya kita udah banyak beribadah banyak zikir banyak macam-macam kegiatan-kegiatan yang positif ya jadi jangan gunakan kegiatan-kegiatan yang negatif tidur pun sekarang ngantukan saya karena pikiran tenang ngantukan jadi semalam aja biasanya sampai pagi saya konsentrasi ada pernapasan meditasi semalam jam 1 udah nggak kuat ambruk tidur kan bangun subuh menjelang subuh pas adzan saya bangun sholat subuh saya tidur lagi ambruk lagi ini sebetulnya mau tidur tapi saya mau cari arang untuk sate anak saya bawa daging mentah banyak banget udah ditusukin nggak tahu dari mana nanti ini pulang sekolah kan sebetulnya langsung ke pondok tapi hari ini katanya nanti diantar ya hari Minggu aja ini mau pulang lagi ya udah kita mau nyate lagi aduh ya pahala banyak Mas Bro nyuci baju anaknya kalau di rumah ngasih makan tapi kemarin 2 hari entek banget nggak mau dikasih makan saya nggak doyan masakan saya sudah dibikin yang rendang enak begitu bumbunya aja banyak banget udah berlemak gitu udah nggak doyan gua makan sendiri sebagiannya buang ya, ganti lagi beli kol, wortel, sayuran kita bikin sop itu udah enak tuh nasinya udah ada gini-gini lagi kemana keluar makan di luar balik ke temennya nggak apa balik malah pulang malah bawa daging kambing udah ditusuk-tusuk itu jadi ya biarin lah yang namanya nggak doyan ya wong saya baru masakin kepepet ini aja biasa kan beli lebaran biasa saya beli pesen lontong kupat dan sebagainya oke ya kok jadi bahas ini ya santai aja BTCD-nya sudah 60,20 turun. Kemudian 0,6 lagi untuk PP. Ya, sudah mulai banyak yang serok menyerok. Nggak usah pakai takut ya. Semua game berita yang bayar dia, yang punya dia, inginkan dia seperti apa. Apakah akan all season dibanting dulu? Bisa jadi. Tenang saja, turun itu udah biasa, udah bosen. Liatin saja, yang penting nanti ke depan habis cuan PP kayak Mas Bro ya, main modal dingin saja disambil kerja yang lain. Ngarit kayak ngangun bebek, jangan kripto saja. Mas Bro juga kadang-kadang ke showroom, jual beli, kemarin dapat 2. Itu aja, kadang-kadang ya lontang-lantung, kadang-kadang bahas hotel, ya uang rokok ada. Kemarin tuh ada warung sate tuh kesini Mas bahasin warung sate saya tuh yang nonton ada yang di luar negeri ada yang di Jakarta sedangkan situ satenya ada di sini sana aja pakai Facebook saya bilang kalau nanti saya bahas sate punya bapak orang sana nggak akan beli kesini. Nah, berapa bahas sate Mas Bro saya biasanya nyoba dikit ya biasanya 15 menit saya 5 juta itu endosannya waduh nggak kuat Mas Bro jual mahal dikit dong karena saya nggak mau terima bahas sate warung sate ya cepat tuh oke kawan ya mungkin itu aja untuk siang hari ini perputakannya saya mau ke pasar mau beli tusukan sate tapi hati-hati yang pasang susuk ya pasang susuk di bibir mantan saya satu kurang ajar banget ya makanya mungkin saya kepikat itu ya kepikat itu tapi sekarang saya bentengin supaya nggak kepikat itu jadi di sininya pakai ini orang sana sembarangan pegang saya di sini pasang susuk kawan itu mantan yang satunya kurang ajar nggak saya jelasin pokoknya pantesan
kelakuannya kayak setan. Bukan manusia. Sampai yang di belakang saya itu ngomongnya itu iblis Mas Bro ini pakai tusuk di sini, gila, dan pemain kita ganti pasangan gitu. Mungkin itu kepelet itu kali Mas Bro ya. Wah gila. Kok bisa ada gitu ya. Aduh masa ampun ya. Ya namanya manusia ya. Jangan melihat casing sekarang itu. Kalau Mas Bro kan nasional, jujur apa ada beliau kutakan nyanyi oke ya. Dan bukan oke, kasihnya oke. Hiburan diri aja yang positif, jangan yang penting kan nggak posting yang jelek. Mohon maaf kemarin ya kepancing aja, masih posting sama perempuan tuh nggak boleh sebetulnya. Ya pornografi dosa. Tapi biar saja, saya sudah tobat, saya imsak. Ya, saya dididik terus sama si beliau ini harus jadi orang yang benar. Memang dasarnya itu orang benar, bukan orang urakan kawan. Oh simbah saya aja udah meninggal tapi simbah saya itu. Ya, itu yang terjadi gitu. Mudah-mudahan naik kembali menjadi raja meme coin PP untuk kalian semua ya. Cukup ya. Kalau itu nggak apa-apa, yang penting kalian semangat aja ya. Mas Bro pakai batik nih ganteng nggak? Kacau ya. Aduh, bingung saya. Kalau nggak nyari calon istri pada berdatangan, pada nawarin ya. Kalau nyari dapatnya mungkin karena kemarin ini aja ya, kepelet susuk ya. Oke, mohon maaf bukan nyinggung sana sini tapi bercanda aja ya. Mudah-mudahan kita cuan bersama, sabar, serok saja. Ordernya juga naik terus. Saya mau bikin sate. Pantesan kalau itu katanya kalau tukang susuk itu kalau jemuran itu nggak boleh tinggi-tinggi ya. Mintanya yang rendah-rendah, takut kalau di bawah jemuran lewat nanti susuknya rontok. Makan sate dibuangin tusuknya dulu, ribet amat ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.